BJB itu kerap kali diminta uang oleh Deddy Mulyadi. Sebenarnya waktunya ngopi Mamang itu kapan sih, Mang? Saya mau ngopi kalau ada waktu luang aja, Mang Iwan. Oh, kalau waktu luang aja. Terus waktu luangnya kapan nih, Mamang? Waktu saya mah selalu luang. Ya berarti selalu ngopi atuh. Udah, lanjut aja, dimulai lah. Oke. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng welcome. Kembali lagi di YouTube channel Mang Uday TV. Terima kasih. Ya, seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi rame di dunia media sosial kita kali ini. Untuk kali ini Mang Iwan, Ya, kenapa, Mang? saya yang menyediakan temanya. Oh, boleh. Saya ingin menunjukkan kepada halayak ramai bagaimana pusingnya jadi Bapak Aing. Ya pasti pusing atuh. Banyak masalah, saya ambil 7 diantaranya masalah yang harus dihadapi oleh Bapak Aing. Baik dari segi pekerjaannya maupun orang-orang yang harus Bapak Aing hadapi setiap harinya. Waduh, komplit dong. Ya, makanya simak baik-baik bagaimana pusingnya jadi kadep. Okelah, langsung dimulai yang pertama. Ya, yang pertama di sini saya akan tayangkan sebuah video KDM versus Jalan Desa. Sok, langsung ditayangkan. Oke, play. Jalan desanya rusak Pak Gub. Nah, gini. Minta tolong ke Pak Gub. Iya, makanya sebenarnya jalan itu dari dulu kewenangan desa, kan dulu desa sudah punya dana desa. Tapi mungkin nggak cukup atau memang jalannya terlalu panjang. Nah, yang periode sekarang ini mungkin bulan Juli mulainya kita akan segera memfokuskan pembangunan jalan desa. Karena lelang-lelang yang provinsi sudah, yang kabupaten sebagian sudah. Nah, sekarang kita mengarah pada desa. Jadi akan kita beresin deh, bahasanya gitu aja. Ya, desa apa? Desa Cikarang, Cisewu. Desa Garut Selatan, Pak. padahal di situ ada anggota DPR RI loh, Komisi 5. Komisinya infrastruktur Pak Degi Nanyar itu. Itu dapilnya dan tempat tinggalnya itu. Iya kan? Tapi nanti kita beresin. Waduh, parah ya. Mang Iwan. Jadi mulai Juli 2026 ini proyek jalan desa sudah mulai ditenderkan. Artinya ada beberapa ruas jalan desa yang langsung dikerjakan oleh Pengprov. Nah, kenapa jalan desa dibangun oleh Pengprov? Ya, seperti yang sudah pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu di beberapa video, kemungkinannya karena ya agar pengerjaannya itu lebih tepat. Tempat apanya tuh? Ya, lebih tepat secara biaya, misalnya tidak banyak berceceran di jalan, lebih tepat waktunya, tidak molor, tidak mulur, akhirnya kerjaan kagak angus, nggak kelar, gitu kan. Dan lebih tepat bahannya, maksudnya kalau emang yang dipinta adalah 25 cm, ketebalan cor ya udah 25 cm, tidak jadi 13 cm atau 10 cm. Jadi mungkin Bapak Aing ingin segala sesuatunya tuh perfect. Atau kalau kayak gini mah jadinya pihak desa jadi nggak ada kerjaannya tuh, Mang. Nah, ini mungkin Bapak Aing ada pemikiran lain. Satu, yang tadi Bapak Aing pengen segalanya perfect sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, ya bisa jadi tidak percaya atau kurang percaya mungkin. Mungkin ya. Itu kayak utamanya, Mang. Tapi mungkin maksudnya untuk meringankan pekerjaan-pekerjaan di tingkat desa yang terlalu banyak. Makanya sebagian diambil oleh Pengprov pekerjaannya. Oh iya, pihak desa itu terlalu sibuk. Banyak yang harus diurusin, jadi harus diringankan. Ya, untuk meringankan. Oke, untuk jalan desa udah diputuskan, dikerjain sama Pengprov. Nah, masalah yang kedua apa lagi nih? Ya, oke, untuk yang kedua, ini catatan saya adalah KDM versus sampah. Oke, langsung gaskeun. Oke. Play. Kadem kamu lagi nih, sekarang ngurusin sampah. Masa gubernur ngurusin sampah terus? Di Bandung lagi nih. Kenapa sih Bandung itu urusannya sampah terus? Kayak nggak ada yang lain aja ya?
Bupati sama wali kotanya kemana nih? Masa kadem terus yang turun? Ini sampah dari pedagang ya. Nih, lihat videonya nih. Ini kan pasti tiap hari kayak gini. Saya tidak akan membiarkan orang hidup dari merusak. Enggak, saya. Masa kayak gini tiap hari orang rajin mengutin duit tapi nggak mau ngurus, sudah tempatnya gratis. Tapi kayak gini terus. Bandung kayak gini malu. Iya kan tiap hari, masa gubernur tiap hari yang gini aja diurusin. Coba tiap hari kayak gini, malu Bandung. Kita nggak akan izinin lagi jualan di sini kalau begini. Parah juga. Nah, sepertinya tiap hari ya Bapak Aing bergelut dengan sampah gitu. Iya, emang betul. Iya, sampai punya inisiatif untuk pemilik bangunan-bangunan liar yang ditertibkan biasanya dijadikan petugas kebersihan di daerah tersebut. Maksudnya apa? Kemarin waktu itu pernah bilang, daripada kita memberikan bantuan masyarakat secara langsung dan terus-menerus tanpa ada karyanya, lebih baik masyarakat itu kita karyakan sebagai apa ya tadi, tukang bersih ya, tukang sapu jalan. Jadi selain mereka mendapatkan pekerjaan tetap, nah, Pengprov pun mengeluarkan dana itu ada hasilnya, yaitu apa? Kebersihan lingkungan. Itu. Betul. Nah, sedangkan yang di video tadi kita lihat pedagang-pedagang yang meninggalkan sampahnya begitu saja, cuma mau ngambil untungnya doang dari dagang, tapi giliran sampahnya petugas setempat atau Pengprov yang jadi liar, yang jadi pusing gitu. Ya nggak pada ngerti. Ya harusnya sudah disediakan tempat, tanggung jawab dong sama sampahnya juga. Bandung kan nggak kayak Bekasi. Emang kenapa Bekasi? Ya di Bandung mah pasti ada tempat sampah umum. Emangnya Kabupaten Bekasi tidak punya tempat sampah umum? Iya. Iya bener banget. Pas. Aduh, Pak Asep, Bekasi tidak punya tempat sampah umum, Pak Asep. Dari tahun kapan tahu? Ini kita malah jadi curhat. Ya, sekalian curhat, Bang Iwan. Nah, setelah masalah sampah, permasalahan berikutnya ini apa nih, Mang? Permasalahan berikutnya bukan hanya sekedar versus dengan apa, Bang Iwan, Ya terus? tapi versus dengan siapa. Oh gitu. Ya karena 5 video terakhir ini adalah berisi kritikan. Walaupun di antaranya ada yang benar-benar kritikan dengan argumen, ada yang kritikan dengan sentimen. Malah yang terakhir kayaknya bukan kritikan deh. Emang siapa yang terakhir? Oh, kita lihat aja nanti siapa yang terakhir. Sok dilanjut, apa masalah yang ketiga? Yang ketiga ini adalah KDM versus birokrasi. Langsung digaskan, Mang. Ya. Play. Saya kira ya teman-teman, disinilah jeleknya kepemimpinan Bapak Deddy Mulyadi yang belum kita sadarin, dan bakal kita bahas supaya kalian bisa sadar dan bisa lebih paham teman-teman. Di video tadi Bapak Deddy Mulyadi merespon keluhan dari salah satu warganya di Garut yang katanya jalan di desanya itu jelek, sehingga dia langsung turun dan membenarkan jalan tersebut. Di sini teman-teman jeleknya. Bisa kalian bayangkan ya, saya lihat sekarang ini di Jawa Barat hampir mostly semua permasalahan itu dilimpahkannya ke gubernur. Nah, kerjaannya bupati apa? Kerjaannya wali kota itu apa teman-teman? Jadi bagusnya kinerja Bapak Deddy Mulyadi ini, ya kelemahannya adalah membuat level bupati atau level wali kota sampai level desa itu nggak kerja. Padahal kita ngegaji mereka juga selain gubernur ya. Kalau misalkan beliau terus-terusan kerja semua dihandle sama Deddy Mulyadi gitu, udah aja kita ngegajinya gubernur aja, nggak usah ada wali kota, nggak usah ada bupati. Nah ini Bapak, jadi punten banget buat Bapak Deddy Mulyadi. Mungkin udah saatnya Bapak juga mendelegasikan dan biarin aja yang kerjanya bupati gitu. Bapak cukup tekan mereka, cukup kita rakyat juga mengawasi bupati dan wali kota sampai ke desa sekalian. Jangan semuanya sama gubernur. Ya emang bener sih, Mang. Kelihatannya semua sama gubernur gitu. Ya, sudah sejak dulu Bapak Aing disebut one man show. Tapi bener nggak kayak gitu? Ya, sebenarnya ini adalah perlawanan Bapak Aing terhadap birokrasi di Indonesia ya, terutama di Jawa Barat yang terlalu berbelit-belit. Makanya dia ingin menyimpelkan itu menyederhanakan birokrasi-birokrasi yang ada di Jawa Barat. Jadi kesannya teh yang kesorot teh Bapak Aing lagi gitu. Nah, itu penyederhanaan sebenarnya mah. Dan kemungkinannya kenapa cuma Bapak Aing yang terlihat kerja? Banyak faktornya, Mang Iwan. Apa aja faktornya?
Yang pertama bisa jadi karena faktor media. Faktor media? Ya faktor algoritma, karena sekarang algoritmanya sedang berada di KDM, di Bapak Aing. Ya, kalau tahun-tahun lalu kan algoritma berada di Pak Jokowi. Jadi yang hadir berita setiap hari tentang Pak Jokowi. Nah, sekarang algoritmanya tentang Bapak Aing, tentang KDM. Makanya KDM lagi, KDM lagi. Oh iya, Kesannya itu kayak yang lain tidak bekerja. oh, bener-bener. Ya, padahal ini soal algoritma. Ya, ini soal media. Atau media mainstream ini memang memberitakannya apa yang sedang dilakukan oleh Bapak Aing. Tapi tidak menyorot apa yang dilakukan atau yang Delegasikan. ya itu yang didelegasikan oleh Bapak Aing ke bawahannya. Itu tidak tersorot oleh media. Padahal kan kayak misalnya Pak Asep kemarin yang di pasar Cikarang, kan dia melakukan pekerjaan yang didelegasikan oleh Bapak Aing setelah Bapak Aingnya tidak ada di tempat, termasuk wali kota Bekasi, termasuk Bupati Purwakarta. Banyak sebenarnya bupati dan wali kota yang melakukan pekerjaannya secara mandiri ataupun melanjutkan delegasi dari Bapak Aing, cuman tidak tersorot media. Jadi kesannya yang kerja Bapak Aing lagi, Bapak Aing lagi. Itu faktor pertama. Oh gitu. Yang faktor keduanya apa? Faktor yang kedua adalah faktor masyarakat. Kenapa masyarakat? Ya karena masyarakatnya sudah terdedi-dedi, Bang Iwan. Maksudnya gimana? Bentar-bentar, Pak Dedi, bentar-bentar, Pak Dedi. Padahal kan ada lurahnya di situ, ada camatnya, ada wali kotanya, ada bupatinya. Tetap aja lampu di rumahnya mati juga. Pak Dedi. Iya bener sih gitu. Iya kan? Iya bener. Iya. Udah gitu diposting di media. Oh, udah kesannya apapun masalahmu, Pak Dedi solusinya. Kesannya kan seperti itu. Ya padahal kan tidak. Ya lah nggak mungkin atau KDM kerja sendirian. Iya. Karena misalnya lampu mati, Pak Dedi, ini di daerah sini nih lampu mati. Ya, yang nggak benerin lampunya mah tetap aja PLN, bukan Pak Dedi. Ya, jadi Pak Dedinya mah nggak tahu. Iya kan? Iya bener. Jadi kesannya semua karena Pak Dedi. Tidak. Ada pihak-pihak lain yang mengerjakan. Baik atas perintah Pak Dedi maupun emang udah tugasnya gitu. Jadi Bapak juga nih yang tadi ngomong ya jangan mengesankan seperti seolah-olah emang semuanya terpusat. Ya terpusatnya justru masalahnya medianya sama masyarakat yang terpusat. Masing-masing ada kerjaannya tuh. Nah selain faktor media dan masyarakat, ada lagi nggak faktor lainnya Mang? Nah terus faktor yang berikutnya ini kemungkinan adalah emang faktor bawaannya yang tidak bisa mengikuti irama Bapak Aing. Wah, Aing iramanya ngebeat ya kan, wah metal ngerok. Sedangkan bawahannya ya keroncong, santai, reggae, nyantuy gitu. Jadi tidak seimbang. Nah makanya digenjot sama Bapak Aing. Kalau kamu tidak bisa mengikuti irama aku, biar aku saja yang mengerjakan. Gitu. Saya ambil alih. Misalnya jalan desa, saya ambil alih. Jalan kabupaten, saya ambil alih. Sampai jalan nasional pun ada beberapa yang diambil alih. Ya kan? Iya bener. Iya. Maksudnya bukan artinya one man show, tapi meh tereh. Bahasa Indonesia tuh. Ya biar cepat gitu. Daripada nungguin bawahan yang lambat. Iya pada nggak bisa cepat. Yang penting mah proaktif aja mendukung gitu ya kan. Misalnya kata Bapak Aing, coba sediakan beko, panggil beko, coba sediakan Satpol PP, sediakan Satpol PP buat jaga gitu. Jangan Bapak Aing sedang istilahnya mengerjakan sesuatu di daerahnya, kepala daerahnya tidak ada. Wah sering itu Mang. Iya, jadi banyak faktornya abangku ya yang membuat seolah-olah KDM itu one man show. Oke kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Nah, yang berikutnya menurut catatan saya adalah KDM versus pendidikan. Ini pun sama seperti si abang tadi, sebuah kritikan yang berisi argumen. Langsung mainkan. Oke, kita simak. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Jabar sadayana sampurasun. Geus beak sabar ieu mah.
Dina waktu PCMB anak aing ditolak ku sistem pemetaan, padahal imah aing deket ka sakolana teh ukur sakitar sakiloan. Terus nanya deui perihal kuotana dina waktu PCMB, ceuk maranehna eta guru teh geus full cenah kuotana. Padahal mah SPMB oge can dibuka-buka acan pendaftaranana, pan koplok. Nyoba deui aing mah penasaran daftar SPMB tahap hiji nepikeun ka tahap 2 tah nepikeun ka akhir jalur make jalur domisili tah. Tadi urang naon coba karak ge muka HP terus login apal teh naon status tah kuotana geus pinuh deui wae. Ieu mah asli aya lieuran ieu mah. Terus nyoba aing ge ka sakola swasta nya mitra anu SSK anu ceukna geus MOU jeung Pemprov Jabar, anu biayana ditanggung ku Pemprov Jabar. Pas ka sakola ditanyakeun syarat-syaratna, keukeuh kudu aya biaya nyaeta daftar 200.000, MPLS 200.000 jeung saragam sekitaran kana 1 juta leuwihan. Jeung saya ge nanyakeun SPP na kumaha, SPP na tetep cenah kudu mayar meskipun setengah cenah dipotongna teh. Jadi makin lieur ieu mah tuh kumaha ieu teh Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Lamun nya biaya ditanggung ku Pemprov Jabar, naha wali murid masih kene kudu mayar. Da urang oge ngabuat aduar ka KCD wilayah 5 Sukabumi. Sarua bahasana teh naon? Eueuh solusi. Malah ceukna teh teu bisa intervensi da kewenangan mah aya di Dinas Pendidikan Jabar. Nya atuh sia teh Disdik Jabar, Dinas Pendidikan Jabar. Ari mantak ruwet mah ulah sok make sistem-sistem lah. Mata kudet yeuh kana hulu aing. Ampun saria mah. Bari jeung maranehna teh teu bisa jadi sambung lidah warga. Ali ukur jadi patung bari eueuh manfaatna mah mending wae dibubarkeun Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Eta KCD teh eueuh gunana jeung eueuh manfaatna. Da ali ukur bisa ngomong mah aing ge becus, ngomong doang mah becus. Padahal mah saria teh Dinas Pendidikan Jabar digajina teh make duit aing sebagai rakyat Jabar. Rakyat datang ngadu teh lain rek ngadenge alasan, tapi naon hayang aya solusi. Meuni asa rudet jeung sulit ngasupkeun budak ka sakola negeri teh. Jelas ayeuna mah nu error teh lain sistem, tapi saria manusia nu aya di Dinas Pendidikan Jabar nu error mah. Sakitulah disim kirungnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oh, Bang Iwan. Tapi komplain kenapa bahasanya kayak begitu ya? Ya, mungkin itu luapan kekesalan, kekecewaan gitu sebagai seorang tua murid yang capek nyari sekolah buat anaknya ya. Nah, terus gimana menurut Mamang terkait video tadi? Ya, video ini justru menjawab video yang tadi si abang tadi yang bilang woman show tadi. Bagian mananya? Ya, masalah sistem pendidikan aja ya terjadi distorsi dari gubernur sampai ke orang tua siswa, ceritanya jadi beda. Nah, ini makanya Bapak Aing terus mengontrol dari awal sampai akhir tuh maksudnya agar tidak terjadi distorsi seperti ini. Bapak Aing bilang gratis 100%. Ternyata sampai ke Disdik beda. Dari Disdik sampai ke sekolah beda. Dari sekolah ke orang tua beda. Tadi kan kita dengar sendiri kata orang tua murid bagaimana. Kan beda dengan apa yang dikatakan dengan Bapak Aing. Karena apa? Karena terjadi distorsi di tengahnya itu. Entah kenapa gitu. Untuk sosialisasi sistem pendidikan aja ya seperti ini begitu kan. Makanya kalau dibilang one man show ada benernya juga. Ya, karena yang di bawahnya nggak siap dan nggak sigap. Iya, belum lagi kan yang tadi yang masalah tidak bisa mengikuti irama kecepatan Bapak Aing. Ah, iya itu. Iya kan misalnya Bapak Aing inginnya lagunya jangan samakan dia dengan yang lain kan gitu. Pejabatnya malah jogetin lagu bulan di mana kaki. Jadi nggak seimbang. Bapak Aing cepet jogetnya. Kawannya mah. Ini masalah
Ini soal kerja KDM kan? Iya, Kenapa ngomongin joget? itu mah contoh Mang Iwan. Kita tidak bicara masalah joget. Ini bisalah masalah kecepatan kerja, tempo, tempo. Oh gitu. Gitu. Bukan jatuh tempo. Oke, setelah pendidikan berikutnya ada masalah apa lagi nih, Mang? Nah, berikutnya yang harus dihadapi sama Bapak Aing, tadi kan KDM versus pendidikan, sekarang KDM versus budaya. Tapi 3 video terakhir ini nanti ya, bukan dengan argumen kritiknya Mang Iwan, Dengan apa tuh? tapi dengan sentimen. Oh, dimainkan? Kita dengarkan. Play. Kita saksikan saja ya. Yang pertama kan ini orang Sunda aja. Karena orang Sunda aja. Orang kasih Tadi pasti gitu bawa Sunda, kita orang Sunda, kita orang Sunda. Hah. Naon deh durek dibawa di Sunda, naon. Rek naon di Sunda aja kayak gitu. Mundur. Kalau kita Sundaan itu mundur ratusan tahun ke belakang. Apa yang mau dibanggakan itu? Jadi buat apa Sundaan itu? Buat apa? Apa misi di belakang Deddy Mulyadi ini? Ai karuhun Sunda teh karuhun naon katinggalan zaman henteu sia teh. Ai la ilaha illallah teh naon? Asal ti Gusti balik ka Gusti. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lemur matuh baluh maneh banjar karang pamidana. La ilaha illallah teh balik kana jati diri urang sorangan. Di mana urang keur di mana jeung rek kamana. Urang makhluk naon? Urang makhluk Sunda diciptakeun ku Gusti di tanah Sunda. La ilaha illallah. Urang balik deui kana jati diri urang sabab zat jeung dirina diturunkeun di dieu. Ai karuhun teh lain kamusyrikan. Lain kamu retadan. Ari kaluhun teh indung urang, bapak urang, aki urang, nini urang, buyut urang, bau urang, janga wareng, udeg-udeg kai siwur. Itu tadi Mang Iwan, KDM versus budaya. Ya kita bisa lihat ya si kacamata tadi. Kita itu mah kita anggap bukan kritikan kan, kita juga tahu lah ciri-cirinya ya. Itu mah sentimen, bukan argumen. Jadi dia bilang, ya walaupun sudah dijawab ya sama Bapak Aing di video di bawahnya gitu, tapi saya gatal. Pakai salep atuh. Ya maksudnya pengen menambahkan sedikit, bukan butuh salep Mang Iwan. Oh, Mamang mau menambahkan apa? Ya jadi kalau dia bilang katanya memajukan budaya Sunda itu mundur. Ya maju mundurnya sebuah budaya mah tidak ditentukan oleh jenis budayanya, tapi ditentukan oleh orangnya atuh. Iya betul. Iya, karena sekarang misalnya kita ada di negara berkembang. Yang negara maju itu adalah negara-negara Eropa, contoh Inggris misalnya, yang bahasanya sudah mendunia gitu kan. Tapi seandainya dulu kita balik ke masa lalu, kejayaan Sunda tidak runtuh, akhirnya yang menguasai dunia itu adalah orang Sunda dan bahasa Sunda menjadi bahasa dunia. Sekarang budaya siapa yang dianggap maju? Budaya siapa yang dianggap mundur? Mungkin orang Eropa akan menganggap budaya Sunda maju karena apa? Negaranya maju. Budaya mereka mundur karena apa? Negaranya tidak maju. Jadi bukan soal budayanya maju mundur, itu soal orangnya. Jadi berpikirnya jangan terlalu inferior. Ada pakai inferior segala. Emang Mamang ngerti inferior? Iya, inferior ini penataan rumah. Inferior eta mah. Oh itu. Iya maksudnya jangan terlalu minder sama orang-orang luar negeri, sama kehebatan orang-orang negara maju. Iya benar. Harus bangga atuh. Kalau bukan kita yang memajukan budaya, siapa lagi? Ini mah belum apa-apa udah minder bilang kalau istilahnya budaya Sunda itu memajukan budaya Sunda itu jadi mundur. Mundur mah tergantung keperluan atuh. Kalau emang di depan udah nggak bisa maju lagi ya kita terpaksa mundur. Tapi ya catatannya adalah harus punya kaca spion. Dan punya gigi mundur tentunya. Gigi Mamang cuma satu aja mau gigi mundur. Iya kacamata jadi gede. Jadi pakai kacamata karena matanya minus, Mang. Ampun. Seandainya gitu ada kaca buat otak, dia perlu kaca buat otak. Mata aja dikacain. Oh, otaknya minus gitu. Selanjutnya ini KDM versus lapangan kerja. Nah, ini pun kritikannya ya kalau boleh kita anggap kritik walaupun menyudutkan ya seperti yang tadi, ini berdasarkan sentimen bukan argumen. Gas, Mang. Oke, kita mainkan
Play. Jawa Barat juara PHK nomor 1 di Indonesia, 18.000 lebih ya tahun 2025. Jadi Pak Gubernur tolong jangan kebanyakan konten ya. Serius bekerja ngurus rakyat karena pertanggungjawabannya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Sediakan lapangan pekerjaan karena tanggung jawab Anda ya. Jangan sampai masyarakat kebingungan cari pekerjaan karena kalau masyarakat bingung cari kerja, artinya bingung juga cari makan. Jadi jangan ngurusin diri sendiri, konten ya dan sebagainya. Jadi betul-betul perhatikan kehidupan rakyat karena berat amanahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bang, kalau masalah PHK jangan nyalahin ke gubernur. Yang namanya perusahaan itu milik pribadi dan yang namanya usaha itu bisa aja hancur atau bangkrut secara mendadak. Itu bukan kesalahan gubernur. Dan masalah PHK itu bukan cuma di Jawa Barat, tetapi di Indonesia juga semuanya ada yang namanya PHK. Masalah PHK itu bersumber dari apa inti masalahnya? Kalau rupiah turun, itu bisa menyebabkan PHK juga. Kenapa bisa menyebabkan? Karena pengusaha-pengusaha dari luar negeri, kalau rupiahnya turun, mereka nggak mau berinvestasi. Investor-investor asing itu akan kabur. Jadi bukan salah gubernur. Karena gubernur itu tidak menciptakan lapangan pekerjaan. Karena yang menciptakan lapangan pekerjaan itu ya pengusaha. Yang namanya gubernur cuma memfasilitasi. Kalau misalkan ada pengusaha, baik dari dalam negeri ataupun luar negeri, mau membuka usaha, membuka pabrik industri misalkan di daerah Jawa Barat, nah itu baru bisa kerjasama sama gubernur. Gubernur itu ngurusinnya bukan masalah itu, banyak yang diurusin, masalah kesehatan, pendidikan, masyarakat yang kurang mampu, itu yang lebih penting. Kalau PHK itu di mana-mana juga ada, bang, ada, sampai bawa-bawa Gusti Allah segala. Hati-hati, justru omongan abang, sangkaan abang, kalau gubernur itu tidak baik di hadapan abang, di mata abang, itu juga dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi kalau ngomong jangan asal ceplak. Kalau punya otak tuh dipakai. Nah itu Mang Iwan, KDM versus lapangan pekerjaan, lapangan kerja. Tahu gimana itu menurut Mamang? Ya kan udah dijawab tadi sama si akang-akang yang baju kuning. Ternyata walaupun si akang yang pakai baju hitam tadi bermobil ya kan, kalah dengan pemikirannya dengan si akang yang baju kuning yang tidak bermobil. Ya kan di dalam rumah masa bermobil. Oh iya. Apa bawa mobil segala? Iya artinya keadaan apa namanya tingkat ekonomi ya tidak serta-merta menjamin pola pikir, itu maksud saya mah. Oh gitu. Apa sih si akangnya harus di dalam rumah, jadi saya tidak tahu akang itu bermobil apa berbeca. Ya, tadi kan pendapat si akang baju kuning, ya pendapat Mamang sendiri gimana? Iya. Jadi yang harus saya garis bawahi adalah yang pertama, gubernur itu adalah pemilik otoritas dan pengelola tempat, ibaratnya gitu ya kan, bukan pemilik usaha. Jadi urusan ada PHK, urusan lowongan kerja atau apapun, otomatis yang sangat berpengaruh atau mengambil peran adalah pengusaha. Iyalah. Bukan gubernur. Kan gubernur mah hanya menyediakan tempat dan perizinan, regulasi. Kalau misalnya ada pengusaha yang mau bangun, dia silahkan gitu kan. Yang penting syaratnya dipenuhi. Mana tempatnya? Ini tempatnya. Setelah usahanya berjalan, mau itu istilahnya dia usahanya maju atau mundur kan tergantung pengusahanya, bukan tergantung gubernur. Betul itu. Ya, iya kan, pengusaha itu punya marketing, punya brand iklan, punya ambasador dan segala tetek bengek. Kalau itunya tidak berfungsi dan ternyata perusahaannya bangkrut, lah kenapa jadi gubernur yang disalahin saat perusahaan itu ada PHK? Berarti kan dia tidak bagus atau tidak, gimana mas ya? Kalau disebut tidak becus kasar ya, istilahnya tidak bagus dalam menjalankan usaha, tidak mampu gitu. Kenapa orang lain yang tidak mampu menjalankan usaha sehingga mem-PHK karyawannya jadi gubernur yang disalahin? Masa gubernur harus maksa-maksa gitu? Pak Gubernur, saya mau PHK karyawan, kenapa? Saya sudah tidak bisa berusaha lagi. Jangan dong, kata jangan di PHK, nanti saya yang disalahin kalau banyak yang di PHK. Lucu pemikirannya. Aduh, saya sudah tidak punya modal lagi Pak Gubernur. Masa jadi Pak Gubernur yang ngemodalin biar tidak di PHK? Kan enggak gitu pola pikirnya. Sederhananya begini dah. Saya punya lahan ya. Saya sewakan kepada para pedagang. Taruhlah lahan pasar misalnya 100 meter. Saya sewakan kepada pedagang pasar. Ya, terus?
Nah, maju tidaknya usaha pedagang pasar yang ada di lahan saya itu, kan bukan saya yang menentukan. Mereka sendiri yang menentukan usahanya maju atau tidak. Kalau misalnya ada yang tidak maju, lalu istilahnya memecat karyawannya, itu bukan salah saya sebagai pemilik usaha, pemilik lahan, dan yang memberikan izin dia berjualan di situ. Ya iyalah. Iya kan? Cik, atuh, kayak gitu aja, gampang sebenarnya mah. Jadi jangan mendahulukan kebencian daripada otak. Sabar Mang, sabar. Ini ujian. Yang terakhir apa ini ceritanya? Nah, yang terakhir final nih Mang Iwan. Argentina lawan Portugal. Bukan, ini mah final terjulid atau tersentimen atau terapa. Karena ini mah udah bukan kritik lagi jurusannya. Fitnah. Kau coba mainkan. Ya, saya mainkan. Play. Kalau teman-teman berkehendak Kang Dodi ini ditangkap, pantau terus. Karena dengan putusan pengadilan ini, ada besar kemungkinan beliau benar-benar jadi tersangka. Betul ya Kang? Siap. Kalau memang ternyata terbukti. BJB itu kerap kali diminta uang oleh Deddy Mulyadi. Jadi infonya adalah BJB sering dimintai uang oleh seorang madam untuk kepentingan Pak Deddy Mulyadi. Jadi KDM-nya nggak minta langsung ya? Ke seorang madam itu yang mana dia seorang pejabat tinggi juga di sini. Di BJB. Akang ini selain jadi masalah, Akang tuh tukang nyari masalah. Tukang nyari masalah. Ya gini, saya tukang nyari masalah, tapi masalah di pemerintahan yang harus saya perbaiki. Jelas ya, kalau koruptor itu dibenci masyarakat ya. Iya. Banyak orang benci sama koruptor. Betul. Nah sekarang permasalahannya banyak orang juga benci sama Akang. Benci kenapa? Itu Bang Iwan yang terakhir. Oh ternyata si Dorna. Iya si Dodol Permana yang sekarang tumben gambarnya jelas ya, tidak buram. Kan di studio orang lain. Oh iya, ini mah ikut di podcastnya itu ya si Akang Lion Man. Lion Man siapa? Ada dulu tahun 80-an film Jepang, Lion Man sama potongan rambutnya kayak si Akang tadi. Alah, segala film jadul di bawah-bawah. Kita menyebutnya Lion Man. Sok gimana itu? Iya, jadi untuk Akang Dodol Permana yang terhormat ya, kalau Akang emang punya bukti yang cukup, nggak usah keluar-keluar di media menggiring opini masyarakat. Sebaiknya laporkan saja, asal siap untuk bertarung di pengadilan. Itu saja cukup. Buat saya mah simple presenten. Nah, mending gitu. Ya, iya kan? Daripada dia tuduh-menuduh dengan tuduhan kosong, dia punya alat bukti yang lengkap, laporkan. Baik itu melaporkan Bapak Aing ataupun melaporkan Bang BJB. Silahkan. Jangan hanya keluar-keluar di media, ya kan? Difasilitasi oleh si Akang Lion Man tadi, terus menggiring opini publik seolah-olah istilahnya menjelekkan, mengharapkan publik itu melihat sisi buruknya gitu. Ya intinya ingin menjatuhkan Bapak Aing gitu. Daripada melakukan hal itu, laporkan kalau emang punya mental, punya nyali. Iya betul. Iya, biar bertarungnya nanti di pengadilan. Jangan bertarung di media kayak sekarang. Percuma, nggak ada endingnya. Nggak jelas. Cuman istilahnya ngaririweuh doang jadinya teh. Cuman menaikkan tensi gitu. Nah, selain saran yang tadi, ini Mamang punya saran lain nggak ini untuk si Dorna nih, Dodol Permana? Ya, saya mah cuma saran nih ke Bang Dorna ya, Dodol Permana. Nah, begitu kalau bikin video itu layarnya jelas, cekas gitu. Minta saran lah ke Akang Lion Man itu gimana punya kamera yang jelas dan cekas.